はい、で、そのこれを少しね、戻します。Sensei Jun, kalau sudah mulai tolong dikabari. Jun Sensei, musik, Haji meeting dari bawahnya guys, mas, sedikit dasar. Gimana? Ih, kok Sensei Jun, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Ini adalah perjumpaan kita yang keempat. Akan kita mulai pembelajaran pengenalan bahasa Jepang kali ini. Kali ini bahasa Jepangnya akan dipandu oleh Natsuko Mitsuta Sensei. Natsuko Mitsuta Sensei. 今回は第4回の日本語勉強になります。今回の先生は夏子水田先生です。では、夏子水田先生、どうぞ自己紹介をお願いします。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。どっちだ？こんにちは。こんにちは。私の名前は水田夏子です。Salam kenal adik-adik anak-anak semua. Nama saya Natsuko Mitsuta. 今は日本の大阪から参加しています。今は大学生です。Saat ini saya sedang melangsungkan pembicaraan dari Osaka. Saya adalah mahasiswa di perguruan tinggi di sana. よろしくお願いします。Mohon bantuan dari adik-adik semua. dari tadi nggak? Silakan memberikan salam untuk Sensei Natsuko. Sensei Jun, kalau mungkin. ごめんなさい、聞こえなかったです。もういい。Itu adik-adik katanya mau beri salam untuk gurunya, silakan. Kalau misalnya ada. Oke. Jadi Sensei Jun. Kita teruskan atau gimana nih? Hai Sensei, Natsuko Sensei, どうぞ続けてください。はい。画面共有しますね。はい。Sensei Jun, tolong matikan mic-nya semua. Bisa nggak?
Sergio, tolong matikan mic-nya semua, suinya. Oke. Terima kasih. いいですか？ OK です。はい。もう収まったようですね。ね。はい。じゃあ今日は日本について皆さんに紹介したいと思います。Jadi hari ini kita ingin memperkenalkan kebudayaan tentang Jepang, khususnya tentang seragam. はい、これは私の5年前くらいかな。5年前くらいの高校にいた時の制服です。Saya ingin memperlihatkan seragam saya, mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu, ini adalah seragam saya saat SMA. はい。日本にはこんな風に学校によっていろいろな制服があります。Di Jepang ada berbagai macam seragam tergantung dari jenis sekolahnya. はい。幼稚園、小学校、中学校、高校、学校のごとに決まった制服があるんですけど、まれに小学校とかでは制服を使っていない学校もたくさんあります。Jadi pada prinsipnya siswa di sekolah Jepang itu berseragam semua. Tetapi kadang-kala untuk sekolah SD ada juga beberapa yang tidak punya seragam dan membebaskan siswanya untuk memakai pakaian yang diinginkan. 皆さんも日本のアニメとかで日本の女の子とか男の子が制服着ているの見たことありますか？ Mungkin adik-adik semua menggemari menonton film anime Jepang, tapi ada memperhatikan mereka semua berseragam. Apakah adik-adik yang ada di sini semua, siswa yang ada di sini semua sering menonton film Jepang atau yang dari Jepang? Kalau ya, あるかな。はい。今日はその幼稚園から順番に見ていきたいと思います。Kali ini saya ingin memperlihatkan dari seragam anak-anak TK agar dapat dibedakan. 幼稚園ではこんな風に短いズボンやスカートにこういう風なジャケットを着た制服がたくさんあります。Untuk anak-anak TK, kebanyakan mereka menggunakan dan menggunakan semacam jas di atasnya untuk aktivitas rutin di sekolahnya. はい。で、制服以外にもこういうふうにスモックって言って上からかぶって汚れとか食べている時とか工作をしたり粘土を使ったりする時に汚れないようにずっとスモックっていうものを着ているところもたくさんあります。Untuk kegiatan di TK, anak-anak selain seragam akan menggunakan baju seperti celemek atau kita panggilnya smock. Kenapa kita meminta anak-anak TK untuk menggunakan smock ini adalah untuk menghindari pakaiannya menjadi kotor, mungkin sedang makan atau sedang melakukan prakarya, jadi pakaiannya tidak terkena dengan kotorannya. Baik. こうやってスポンって上からかぶって簡単に着れるものなので、大人でも農業とか作業の時に使う人もいるんですけど、子供はとてもかぶりやすいので、とても使いやすい。Ternyata smock ini tidak digunakan saja oleh anak-anak TK, tetapi khususnya mereka seperti pergi ke sawah atau pergi ke bengkel sekalipun menggunakan baju smock ini karena sangat
mudah digunakan.はい、次は小学生の服装ですね。こちらが制服です。Saya ingin memperkenalkan pakaian seragam sekolah dasar. Yang di sebelah kiri adalah seragamnya. はい、でも小学校ではあんまりこう制服を使っているところが少なくて、こういうふうにみんな自分の好きな格好、私服で登校している学校もよくあります。Jadi tidaklah banyak sekolah SD yang mewajibkan siswanya untuk berseragam. Oleh sebab itu, seperti di tayangan sebelah kanan, bila tidak berseragam, mereka bebas menggunakan baju kesukaannya. 私のイメージでは、その小学制服があるところは、少しちょっと頭のいいこう受験とかをして、テストをして入る学校っていうイメージがあります。Dalam benak saya, sekolah-sekolah yang mewajibkan siswanya berseragam itu cenderung sekolah-sekolah yang hanya mengizinkan siswa-siswa cerdas yang masuk. Itu tanggapan atau bayangan yang dimiliki oleh kebanyakan orang di Jepang. はい、で小学生はよくこうランドセルっていうカバンをみんな持っているんですけど、これはこう教科書とかがはい。Di Jepang, untuk anak-anak SD, mereka sangat menggemari untuk menggunakan tas berangkat sekolahnya adalah yang seperti di gambar ini dengan panggilan randoseru atau dengan bahasa Latinnya ransel. 教科書とかがぴったり入って、こう私が小学生の時は黒と赤だけだったんですけど、今はもういろんな色、紫とかオレンジとかたくさんの色があります。Dulu, semasa saya berangkat sekolah, di masa saya masih sekolah dulu di SD, hanya ada dua pilihan warna. Yang pertama adalah merah dan hitam. Hanya ada dua pilihan warna itu. Tetapi sekarang ada berbagai macam warna. Bahkan ada warna kuning dan warna orange dan berbagai warna lain. はい、次は中学校の制服ですね。これが、こういうタイプ。はい、こういうタイプと2種類ね、よくあります。Seragam SMA ada dua seragam yang seperti adik-adik dia, dan sebelah kiri dan sebelah kanan. これは高校の制服も中学校の制服とよく似ていますね。Ini juga mirip dengan seragam SMP, tapi yang betulnya adalah ini seragam SMA. で日本には4季節ありますから、冬用の服と夏用の服って言って1年に2回か3回ぐらい違うこう長さのものを着ます。Karena di Jepang ada musim, kita sudah belajar kan beberapa musim di pelajaran sebelumnya. Jadi seragam juga mengikuti musim tersebut. Kalau lagi musim panas pakai lengan pendek. Begitu musim panjang menggunakan lengan panjang agar dia tidak. はい。で、中学生や高校生の服装にはこういったさまざまなタイプのものがあります。Jadi untuk seragam SD, SMP, dan begitu juga SMA terdapat berbagai macam jenis. 一番多いのは、よく見るのは男子、女子ともジャケットを着たタイプのものが最近はよく見ます。Saat ini sering kita lihat baik putra atau putri menggunakan jas atau seragam atasan yang mirip atau bahkan sama sekalipun. はい。で、この真ん中のものは女の子のセーラー服というものです。Sementara yang di tengah adalah seragam untuk anak putri. Kita memanggilnya dengan istilah seraku atau baju sailor. Sailor itu kata malunya. 実はこれ襟のところが見たらわかるんですけど、水兵の制服を真似したものになります。
mungkin bila rekan-rekan adik-adik memperhatikan dasinya itu persis dengan dasi yang biasa digunakan oleh perwira atau anggota angkatan laut di atas kapal. Hai. 昔、その、着物を着てた。昔、学校では着物を着てたんですけど、女の子にも体育の授業ができてから、こういう洋服、西洋の服装を取り入れるようになった一番最初の女の子の制服がセーラー服です。Dulu waktu anak-anak sekolah pergi ke sekolah, seragam perempuan itu adalah baju kimono. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman sekolah, baik yang putri maupun putra akan bila saatnya untuk melakukan aktivitas olahraga dengan menggunakan baju tradisional itu kan mengganggu tidak bebas ya, maka diperkenalkan baju-baju yang datang dari luar yang seragam-seragam yang meniru bentuk-bentuk dari luar negeri. Hai. 日本のアイドルとかの衣装もよくセーラー服をモチーフにしたものが多いです。Bila memperhatikan grup-grup idol di Jepang, banyak juga mereka menggunakan bajunya yang baju seragam. はい。次はこの一番端っこにある男の子の服装です。Saya ingin menjelaskan baju seragam pria yang paling sederhana. これは昔の軍人さんとか兵隊さんの制服をモチーフにしたものです。Yang paling kanan itu adalah bersumber dari meniru seragam-seragam tentara di zamannya, kemudian digunakan oleh siswa-siswa sekolah. で学ランと呼ばれるものなんですけど、学ランについて面白い日本の文化があるので皆さんに教えたいと思います。Nama panggilan seragam seperti ini adalah gakuran. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah yang lucu tentang gakuran ini. はい。実は日本の学生はこの学ランっていうのの上から2つ目のボタンを卒業式の時に好きな人にあげるという文化があります。Di Jepang ada tradisi di antara siswa-siswa kelas 3 yang tamat sekolah ya, memberikan kancing nomor 2 dari atas untuk seseorang yang dia sukai. 女の子も好きな男の子の上から2つ目のボタンをみんな欲しいって言って取りに行きます。Anak perempuan juga akan meminta kepada seseorang yang dia senangi untuk meminta kancing bajunya. はい。でこれはよく今はね実際にやってるかどうかはわからないですけど、日本の漫画とかによくあるシチュエーションです。Saya tidak tahu persis apakah tradisi semacam ini masih berlangsung di sekolah, tetapi kalau kita lihat film atau buku-buku cerita, kelihatannya tradisi seperti ini masih dijalankan. これは実は戦争の時に戦地に行く兵隊さんが大切な人に上から2つ目のボタンを上げていたのが始まりと言われています。Asal tradisi ini berasal dari saat zaman perang dulu, serdadu-serdadu atau tentara yang akan menuju ke medan pertempuran memberikan kancing nomor 2 dari atasnya kepada seseorang yang dia kasihi. はい。で、日本には制服以外にもこの体育の時に体操服というものを着る文化があります。Di Jepang, selain baju seragam sekolah, kami memiliki tradisi untuk menggunakan seragam untuk olahraga.
みんなスポーツをする時間になると、この体操服に着替えて対抗します。Ini siswa-siswi bila sudah masuk jam pelajaran olahraga akan menggunakan baju seragam. これは私の高校の体操。Ini adalah gambar di mana saya sekolah di masa lalu. よく体操服にはこの胸のところに学校のマークや自分の名前がついていたりします。Sering atau menjadi suatu kebiasaan untuk sekolah bahkan sendirinya di baju sekolah, di baju seragam olahraga. 体操服も実は日本寒い時と冬と夏があるので、この短い体操服と長いの体操服。Adik-adik, tolong mic-nya dimatikan untuk yang tidak bicara. Ini masih sesi penjelasan, jadi mic-nya tolong dimatikan dulu. Nanti kalau sudah waktunya bertanya baru kita hidupkan mic-nya, karena suaranya terputus-putus gara-gara. Jadi tolong dimatikan dulu mic-nya untuk Siva Delvina Laura, tolong matikan mic-nya. Jihan Sakira kita dimatikan, Bunga Yuandana juga dimatikan mic-nya. Terima kasih ya. Fokus ya di masa. で、その冬にはこう暖かい長い袖の体操服がどの学校にもあります。Jadi di masa musim dingin, hampir semua sekolah memiliki seragam yang panjang agar siswanya tidak kedinginan saat berolahraga. で、いろんなSilva, Aulia, sama Bunga masih hidup, mic-nya tolong dimatiin. Tekan aja lambang mic-nya itu jadi mati jadi. Iya, gitu. Oke, makasih ya.はい。で、いろんな制服あるんですけど、Silva, matikan mic-nya Silva. Siva. はい。みんな基本的には学校に行くと上履きに履き替えます。Dan pada prinsipnya siswa-siswa semua sekolah begitu sudah masuk ke dalam perjalanan sekolah akan menggantikan sepatunya menjadi sepatu dalam ruangan atau yang biasa kami sebut dengan dua baki. 日本の学校はとっても玄関が広いですから、みんな学生みんな一人一人の専用の靴箱があります。Salah satu ciri sekolah di Jepang adalah pintu masuknya sangat besar. Alasan pintu masuk yang besar itu adalah untuk meletakkan kotak sepatu masing-masing satu. Jadi begitu siswa masuk dalam gedung sekolah, sepatu luar dengan sepatu di dalam sekolah itu ditukar. Sepatu luar dimasukkan di dalam kotak seperti ini dan di dalam ruangan sekolah dia menggunakan khusus sepatu yang hanya digunakan di sekolah. Hai. はい、これは日本も家でも外の靴を脱いで中に家に入ります。ですからこれ学校でも同じようにします。Di sekolah demikian, di rumah pun kami demikian. Di rumah kami menggunakan sepatu yang lain dengan sepatu yang kami gunakan di luar. Sepatu di luar tetap di luar, sepatu untuk di dalam rumah, sepatu di dalam rumah. Hai. インドネシアではどうですか？皆さん靴を外の靴を脱いで学校に行きますか？誰か教えてくれる人いますか？ Tolong dijawab pertanyaan dari saya. Apakah siswa-siswa di Indonesia di Aceh
apakah mengganti sepatu atau membuka sepatu juga seperti kami? Ayo siswa yang jawab, silakan. Apakah adik-adik buka sepatu atau masuk sekolah, masuk kelas? Ayo ada yang jawab. Tidak suka sepatu? Coba jawab. Hai, saya sono cerita aja tadi kita mas nih. Ya silakan Nak dijawab apa jawabannya? Tidak. Jawabannya itu berkaitan dengan maksudnya. Yes. そうですね。日本独特の文化ですよね。これは Iya ya, tidak semua punya kebudayaan seperti ini ya, kata Sensei. でも実は最近ヨーロッパの学校真似して靴を履き替えない学校も出てきてるんです。 Tapi walaupun demikian, sekolah-sekolah di Jepang juga saat ini sudah banyak yang meniru sekolah di Eropa sana yang tidak punya kebiasaan mengganti sepatunya. Jadi di Jepang ada juga sekolah-sekolah yang sepatunya tidak ditukar-tukar, sepatu luar boleh masuk ke dalam gedung sekolah. Sudah mulai banyak juga. 私の高校は実は玄関がなくて、靴そのまま入っていくスタイルの高校でした。 Sekolah yang di sekolah tempat Natsuko Sensei dulu belajar, salah satu sekolah yang tidak mewajibkan siswanya untuk mengganti sepatu. Jadi sepatu dari luar boleh langsung masuk dalam kelas. はい。で、ちょっと短くなってしまったんですけど、以上で日本の紹介を終わりたいと思います。 Baik, dengan demikian sekian sudah penjelasan tentang seragam sekolah di Jepang dari saya. Saya harap siswa-siswa bila ada pertanyaan silakan ditanya. Saya ucapkan terima kasih. Natsuko Sensei, arigatou gozaimasu. Dewa, これから質問をしてもいいですかという時間になったので、生徒さん ではこれから、生徒さんたちの質問を受け付けたいと思うんですけども、いいですか？Natsuko Sensei。